dan terukur. Terus di sini ada panah antara sumber daya tertunjuk dengan cadangan terkira. Nah, panah ini itu bisa dilihat ya, bisa ke arah sumber daya, bisa ke arah cadangan. Artinya masih ada kemungkinan di mana cadangan terkira bisa menjadi sumber daya tertunjuk atau sumber daya tertunjuk bisa menjadi cadangan terkira, seperti itu. Nah, ini ada garis putus-putus. Itu bisa disebut sebagai cadangan marginal, di mana cadangan terkira seperti yang di sini, cadangan terkira yang berasal dari sumber daya terukur dan berada pada batas keekonomian pada studi kelayakan. Ini dari cadangan terkira menjadi sumber daya terukur. Nah, kenapa bisa ada cadangan marginal seperti itu? Bisa aja mungkin pertimbangan faktor keekonomiannya mungkin di sosial dan pemerintahannya masih belum terpenuhi, atau misalnya dari lingkungan masih belum terpenuhi, makanya itu disebut sebagai cadangan marginal, seperti itu. BTW kalau misalnya ada yang mau langsung tanya aja ya, langsung di ini aja, langsung diputus aja saya ngomong, langsung merasakan aja gitu. Oke, kita masuk ke cut off grade. Jadi cut off grade itu kadar endapan pada bahan galian terendah atau kadar rata-rata terendah yang masih menguntungkan apabila ditambang. Misal seperti ini ya. Ini tuh ada, misalnya di sini ada daerah A ya, kayak gini. Terus di sini ada daerah B. Ini ada daerah C. Terus di sini ada daerah D. Nah, di daerah A ini kadarnya itu tinggi, misalnya kadarnya kita bikin 20%, bikin ya 20%. Tapi di kadar D ternyata kadarnya rendah banget, bisa sampai kayak bisa di bawah 50% mungkin, 40% gitu. Nah, kita harus menghitung nih kadar rata-ratanya tuh yang masih menguntungkan dari daerah A sampai D ini, di daerah sekotak ini. Itu sebenarnya menguntungkan tuh seberapa kadarnya? Oh, mungkin aja kadar D ini masih bisa nih ditambang, tapi cuma sebagian. Atau mungkin bisa aja kita harus cari nih kadar yang lebih tinggi lagi, kayak gitu. Itulah untuk cut off grade-nya. Nah, untuk perhitungan ya, ini sebenarnya kan ada kadar sama recovery ya. Nah, ini tuh lebih mungkin ke ini recovery-nya itu mungkin lebih ke mineral ya, karena untuk batuan itu jarang ada recovery setahu saya. Nah, untuk rumusnya itu ada kadar dikali recovery dikali harga jual, terus dikali sama berapa banyak tambang yang bakal ditambang, maksudnya berapa banyak ton yang bakal ditambang ya, batuan yang bakal ditambang, misalnya 2000 ton kayak gitu. Untuk kadar yang pertama, untuk rumus yang pertama itu nilainya itu dalam rupiah, dalam rupiah atau mungkin dalam dolar kalau misalnya soal dalam dolar kayak di contoh soal ini. Untuk yang rumus kedua itu dalam bentuk persen cut off grade-nya kayak gitu. Nah, ini adalah contoh soal di mana sebuah perusahaan pertambangan memiliki biaya pengolahan sebesar $10 per ton dan biaya tetap $5 per ton. Jika harga jual mineral adalah $30 per ton, berapa cut off grade minimum yang diperlukan agar biji dapat ditambang secara ekonomis? Nah, ini bisa langsung masuk ke sebentar ya. Ini adalah contoh soal di mana Oke, ini ada contoh soal. Ini kan untuk biaya pengolahan itu $10 per ton, terus biaya tetapnya itu
$5 per ton. Lalu untuk harga jualnya itu 3 biaya pengolahan sama biaya tetap ini dijumlah dulu. Jadi 10 ini dijumlah 10 ditambah 5 itu kan $15 ya. $15. Nah ini dibagi sama harga jual. Harga jualnya itu 30. Nah ini kan harga jual kan. Karena di sini tidak ada recovery, jadi kita nggak perlu lah cari recovery-nya berapa. Kita pakai aja apa yang ada di soal kayak gitu. Ini 30. Berarti ini kan jadi biji yang masih bisa ditambang secara ekonomis itu ya batasnya itu hanya sampai 0,54 misalnya. Berarti udah nggak ekonomis lagi nih ditambang, nggak bisa menguntungkan lagi. Jadi mending nggak usah ditambang, padahal sedikit-sedikitnya tapi dapat untung sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nggak menguntungkan, ya udah kita nggak usah ngeluarin biaya untuk nambang itu. Lagi pula kadarnya cuma 0,4 udah dihitungkan untuk modal yang sebenarnya udah tahu nih tidak ekonomis kalau misalnya ditambang kayak gitu. Oke, kita bakal lanjut ke stripping ratio. Jadi stripping ratio itu kita sebenarnya untuk efisiensi geometri ya, stripping ratio itu untuk menunjukkan jumlah OB itu overburden yang harus dipindahkan untuk mendapatkan biji tertentu. Jadi ini sebenarnya perbandingan ya, bukan jadi kayak tadi kan 15/30 itu kan hasilnya kan 0,5. Nah itu nggak usah didesimalin. Jadi bandingannya memang 1/2 kayak gitu. Nah artinya apa kalau misalnya 1/2? Berarti untuk misalnya satuannya dalam ton nih, berarti untuk 1 ton 2 ton biji. Oh artinya bagus nih, berarti cuma 1 ton doang yang bisa yang kita angkut, yang perlu kita angkut. Berarti tambang terbuka kayak gitu. Nah tapi untuk nilai keekonomisan sebuah metode penambangan itu kita hitung di BSR. BSR adalah perhitungan yang digunakan untuk mengetahui apakah rancangan kita misalnya mau milih nih tambang terbuka, tapi kita harus tahu nilainya ini ekonomis atau enggak. Nah itu kita hitung di BSR. Untuk BSR yang umum itu rumusnya itu yang ini ya, pertama total biaya penambangan dibagi biaya pengupasan UB. Nah tapi ini kan ada 3 nih BESR-nya, ada BESR 1, 2, sama 3. Untuk BESR 1 ini digunakan untuk menentukan metode tambang apa yang kita pilih, entah tambang bawah tanah atau tambang terbuka. Biaya tambang terbuka dibagi biaya pengupasan OB. Terus gimana Kak cara misalnya nentuin mana tambang terbuka, mana tambang bawah tanah? Kita harus nentuin BSR 1 ini nilainya harus tambang terbuka. Kalau misalnya kurang dari 1 kita pilihnya tambang bawah tanah kayak gitu. Kenapa ya memang ya Kak, kalau misalnya lebih dari 1 tambang terbuka, kurang dari 1 tambang bawah tanah kayak gitu kan? Karena kita harus dapat biaya pengupasan OB itu harus sedikit. Kalau misalnya mau milih biaya tambang terbuka, kalau misalnya biaya pengupasan OB itu banyak, ya mending bawah tanah aja. Ngapain kita mengeluarkan uang banyak-banyak untuk biaya pengupasan OB, sedangkan yang kita dapat bawah tanah misalnya cuma sedikit gitu. Udah mending terbuka misalnya cuma sedikit, ya tambang bawah tanah aja. Kalau misalnya kita udah tahu BSR ini nggak ekonomis kalau misalnya dilakukan tambang terbuka kayak gitu. Nah untuk BSR 2 ini itu menentukan keuntungannya kita dapat berapa. Kalau misalnya kita udah tahu nih biaya tambang terbuka kita milih tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Nah BSR 2 ini kita gunakan untuk menentukan nilai keekonomisannya gitu. BSR 2 sama BSR 3 ya.
Nah, ini kemungkinan BSR 1, 2, 3 ini bakal keluar di IPS karena tahun lalu seingat saya itu keluar ya di tahun saya gitu. Nah, kita bakal langsung masuk ke metode penambangannya dan faktor-faktor yang menentukan pemilihan dari metode penambangan itu sendiri. Untuk metode penambangannya itu ada tambang terbuka, tambang bawah tanah, tambang bawah air, sama tambang di tempat. Nah, yang umum atau yang konvensional ya namanya, ya yang konvensional lah ya, biasa digunakan perusahaan-perusahaan tambang lah. Itu tambang terbuka, tambang bawah tanah, sama tambang bawah air. Untuk tambang di tempat ini atau novel mining ini sebenarnya ini lebih ke tambang modern. Jarang digunakan sama kebanyakan proyek tambang. Jadi kayak alat-alat baru lah yang dipakai di novel mining ini. Kalau untuk faktor penentuannya itu ada 6 ini: karakteristik, sifat geoteknik biji dan batuan, pertimbangan ekonomi, faktor teknologi, dan faktor lingkungan. Ini itu prosedur pemilihan metode penambangannya. Tadi kalau misalnya kita lihat di awal di tahapan pertambangan itu ada studi kelayakan. Nah, ini tuh masuk ke soal UTS kami tahun lalu, di mana disuruh menjelaskan untuk 4 ini: studi konsepsional, studi rekayasa, studi rancangan rinci, sama laporan rekayasa final. Sesuai namanya, studi konsepsional ini kita masih memikirkan konsep kayak gitu. Jadi penilaian karakteristik fisik dan kuantitas overburden dari beberapa metode, tata letak, dan sistem penambangan. Jadi kita masih opsional. Untuk studi rekayasa ini kita mulai kayak bukan reka ulang juga sih, kayak mulai menggambarkan lah kayak gitu. Kayak untuk metode penambangannya, misalnya mungkin metode penambangan tambang terbuka kira-kira kayak gini, hasil biayanya yang seperti ini, rancangannya kita perlu seperti ini. Itu di studi rekayasa. Jadi studi rekayasa itu kuantifikasi dan perbandingan konsep-konsep yang dihasilkan terdahulu sehingga dihasilkan rancangan dan biaya yang pasti. Jadi kita belajar dulu nih dari studi konsepsional ini, kita rekayasakan di studi rekayasa. Kalau misalnya kita udah dapat rancangan dan biayanya, kita masuk ke rancangan rinci. Kita mulai konstruksinya, kita perlu apa aja, misalnya perlu kantor di proyek itu. Kalau misalnya tambang bawah tanah, mungkin perlu kamar kah di bawah sana, atau perlu toilet kah, kayak gitu. Itu di studi rancangan rinci, mulai menggambarkan apa-apa aja yang kemungkinan bakal kita perlukan di proyek pertambangan kita, kayak gitu. Lalu kita masuk ke laporan rekayasa final. Kita udah mulai masuk nih investasi, kita udah mulai bawa-bawa, misalnya udah mulai mengundang investor. Jadi investasinya berapa, terus kita udah mulai alat-alat apa aja yang diperlukan, jadwalnya kapan, kita mulai nambang. Misal tambangnya ini untuk 10 tahun, berarti bulan pertama kita perlu berapa ton, bulan kedua perlu berapa ton, bulan ini berapa ton. Itu semua perlu dilakukan. Ini 3 studi ini, kita ngitung curah hujan, kita ngitung alat, kita ngitung melihat lingkungan, kita melihat warga-warga sekitar. Itu semua harus dipelajari di 3 studi ini sehingga kita bisa menghasilkan metode penambangan apa yang kita pilih, kayak gitu. Oke, kita bakal langsung masuk ke metode tambangnya. Jadi untuk tambang terbuka ekstraksi mekanis ini sebenarnya itu ada 4 ya, ada 4. Ini open pit mining sama quarry mining. Mungkin kalau kita lihat kayak bedanya apa sih? Kayaknya sama-sama kebuka deh. Nah, sebenarnya kalau misalnya open pit mining ini tuh lebih ke sering dipakai sama batu bara ya. Jadi tuh ini bisa dilihat tuh ada lapisan itu namanya seam. Jadi gitu, lapisan mungkin ini lapisan batu bara. Makanya ini kayak ada perbedaan
lapisan ini ada putih, ini coklat, putih lagi, ini coklat lagi. Jadi dibuka per bawah, makin merucut ke bawah. Kalau quarry mining ini tuh lebih ke bentuk batuan, mungkin misalnya andesit atau mungkin kapur atau misalnya marmer kayak gitu. Ini tuh kan lihat nih warnanya tuh sama, itu jadi kayak kebuka, jadi kayak kuali lah intinya. Gak ada lapisan kayak open pit mining ini quarry gitu. Oke, next open cast mining sama auger mining. Untuk open cast mining ini sebenarnya itu sama kayak ini yang open pit mining sama quarry mining, cuman kayak tadi kan kita jelasin ada OB ya. OB itu kan tanah penutup atau lapisan penutup dari sebuah batuan atau sebuah mineral. Nah, overburden yang udah kita ambil ini untuk melakukan proses penambangan itu kita taruh ke tambang yang udah selesai. Jadi misalnya tambang di pit B udah selesai nih, kita mau langsung ke tambang pit A. Nah, overburden yang kita dapat dari pit A itu kita taruh di pit B untuk menutup. Karena ini kan kayak kebuka nih. Nah, ini kan kayak open pit mining sama quarry mining ini kan kebuka kan. Dan kayak yang tadi dilihat di tahap penambangan itu kan ada reklamasi. Masa kita ngebiarin sih lingkungan yang udah kita ubah lah istilah, bentuknya tuh udah kita ubah, kita biarin kebuka aja kan? Enggak kan. Jadi open cast mining ini overburden yang udah kita dapat dari pit A itu kita taruh ke pit B kayak gitu. Jadi nggak perlu ditaruh lagi ke aduh saya lupa lagi namanya. Jadi adalah tempat untuk naruh overburden. Nah, ini tuh langsung ditaruh ke tambang yang udah selesai. Itulah open cast mining. Untuk auger mining ini tuh tambang yang dilakukan di dinding. Nah, ini itu namanya high wall ya. Kalau misalnya tahu high wall sama low wall, jadi ini tambang yang dilakukan di high wall-nya. Jadi tuh ini kayak di lubang di high wall-nya gitu. Nah, ini kayaknya batu bara deh. Terus diambil batu bara pakai alat ini. Jadi kita tuh mengurangi polusi tuh kayak gini, bukannya lebih baik tambang bawa tanah aja, tambang bawa tanah kan ini kan kayak gede banget nih OB-nya nih, lapisannya kan gede nih. Jadi tambang bawa tanah aja kak, kenapa emang harus di bolong-bolongin gini bawahnya? Mungkin aja tanah, atau mungkin daerah sini dekat sama warga sekitar yang membuat kita kayaknya nggak mungkin deh untuk ngelakuin tambang bawah tanah. Ya udah, kita lakuin auger mining, di mana kita bor high wall-nya ini supaya kelihatlah batu bara atau batuan atau mineral, terus kita ekstraksi kayak gitu, terus kita ambil. Oke, bentar, ini kayaknya nggak ada yang nanya. Sampai sini ada cukup jelas nggak? Atau terlalu cepat saya menjelasinnya ini? Jelas ya. Kalau misalnya mau nanya langsung itu saja ya, langsung kasih tahu. Mohon maaf Pak, izin Pak. Oke. Ya, kenapa? Siapa? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Nama saya Adam Basyir Gifari dengan NIM 123370175. Izin bertanya Kak, tadi untuk open cast mining itu bagaimana Kak? Maaf tadi agak putus-putus di saya. Oke. Jadi open cast mining ini misalnya kita dalam satu proyek pertambangan itu ada 2 atau 3 pit. Terus kita udah selesai di pit pertama. Berarti kan hasilnya kan kayak bakal berlubang seperti ini ya. Jadi pokoknya bakal ada lubang gitu kan. Nah, saat kita mau mulai tambang di pit kedua, lubang ini kita tutup dengan overburden yang udah kita ambil dari pit kedua. Jadi kita timbunlah overburden di tambang yang kebuka ini.
Itu bedanya open cast sama dua tambang terbuka ini. Cukup jelas. Terima kasih kak, jelas kak. Terima kasih kak. Oke, sip, sama-sama. Oke, lanjut ke tambang terbuka dengan ekstraksi air atau ini jadi saya tambang manual ya. Tambang yang biasa dilakukan sama warga-warga sekitar. Contohnya itu panning. Jadi yang pertama panning sama sulfur atau pedal. Jadi panning ini sebenarnya untuk mendulang gitu. Mungkin teman-teman banyak yang ngedengar mendulang kan. Jadi ini pakai sebenarnya bukan panci sih ya didulang ya. Jadi itu kan kayak piringan, tapi di piring itu biasanya di situ kayak ada gerigi-gerigi atau penahan yang membuat emas atau mineral yang lewat dari aliran sungai atau misalnya ada di bawah endapan sungainya itu tuh ketahan di penahan atau kayu-kayu yang ada di pending ini yang ada di pen ini. Sedangkan pasir yang ada yang menutupi isi mineral ini itu tuh kebawa sama alir supaya itu koyak, sebenarnya bukan koyak juga sih, jadi kayak pasir itu hilang dari mineral yang menutup dari mineral yang tutup sama pasir ini. Jadi pasir itu hilang ikutin aliran air sungai ini. Sedangkan emas itu ketahan di sini gitu. Itu untuk mendulang atau tadi. Sedangkan untuk mohon izin kak, maaf menjelaskan sebelumnya. Kita tuh pakai alat. Sebenarnya konsepnya itu sama aja. Ada yang ketahan di sini. Emasnya itu ketahan. Cuman ini memang ada misalnya kayak saringan gitu kan. Tetap masih pakai bantuan air supaya air itu ngalir ke sini. Nih airnya ngalir. Nah, seperti sini itu ketahan sama kayu-kayu di sini. Terus gimana sama pasir-pasirnya? Buang ke sini. Ya? Izin kak sebelumnya, perkenalkan nama saya Wendika Diaka dengan NIM 123370088. Kalau tadi yang nanya siapa? Wayan kak. Jadi dari teman-teman banyak yang mengeluh ngelek gitu kak suaranya. Suaranya tidak jelas gitu kak. Jadi mungkin nggak usah on cam aja kak, biar mungkin suaranya aja kak yang kedengeran lebih jelas kak. Mungkin itu kak. Terima kasih kak. Oke gitu. Sip sebentar ya. Oke, kalau kayak gini jelas gak? Izin kak, jelas kak. Oke, jelas ya. Tadi putus-putus sampai mana ya? Izin kak, dari awal, dari dulang. Kita ngebahas dulang. Oh, oke. Aku bahas lagi aja ya dari ulangnya ya supaya lebih paham. Oke, jadi sebenarnya untuk mendulang ini tuh kita itu pakai kayak sebuah piringan, di mana piringannya itu ada semacam penahan di dalam piringannya ini untuk menahan emas atau mineral yang kita ambil dari misalnya dari endapan di bawah airnya dan mungkinnya di bawah sungainya gitu. Karena ini kan ada pasir-pasirnya diambil nanti sama warganya, terus nanti emasnya itu ketahan di kayu-kayu di sini. Sedangkan pasirnya itu nanti kebawa sama aliran air sungainya kayak gitu. Kenapa bisa kebawa? Karena
perbedaan massa jenis. Emas itu kan massa jenisnya lebih berat ya daripada pasir. Makanya pasir itu bisa kebawa sama aliran air sungainya, sedangkan untuk emas itu ketahan. Untuk rocker sama cradle itu sebenarnya teknisnya itu sama, cuman dia nggak pakai tangan manusia kayak gini ya, nggak digoyang-goyang kayak gitu. Ini kan mendulang itu kan digoyang-goyang, sedangkan untuk rocker sama cradle mungkin digoyang pakai ini nih, goyangin ini kan ada kayak kotak gitu kan, nah digoyangnya pakai itu airnya, nah dimasukin pasir atau tanah goyang-goyang kena serem, oh ternyata ada penahannya di kayunya, makanya masih bisa ketahan. Airnya tetap ngalir, ngebawa emasnya, ngebawa pasirnya, kayak gitu. Tuh untuk rocker sama cradle. Nah lanjut, ada long tom. Untuk long tom ini perbedaannya sama si cradle ini tuh lebih pelan, dan untuk teknisnya sama aja, ada penahan gitu di sini untuk menahan mineral atau emas yang kebawa sama pasir-pasir itu, tetap pakai air gitu. Nah untuk dry washing ini sebenarnya agak beda. Gimana dry washing? Jadi ini alatnya. Jadi ini kayak dimasukin pasir, nah ini ketahan emasnya itu di sini nih, terus pasirnya turun jatuh ke sini, sedangkan pasirnya emasnya ketahan di sini. Jadi nggak pakai air sama sekali, makanya namanya dry washing. Makanya juga bingung kenapa masuk ke ekstraksi air, gitu ya, karena nggak pakai air sama sekali. Lanjut, di sini ada Swiss box. Bedanya Swiss box dengan long tom dan rocker itu, ini kan dimasukin pakai scoop gini ya, pakai gali. Jadi memang manusia yang memasukkan itu ke sini. Ini namanya kan hopper ya, ke sini, ke hoppernya itu. Terus dimasukin ke ujung long tom. Kalau misalnya long tom dimasukin ke ujung long tomnya itu pasir yang campur sama emasnya. Sedangkan untuk Swiss box itu dia ikut alir, jadi kita nggak perlu, sebenarnya memang masih perlu sih, ini kan masih gini, cuman air sungainya aja, nggak perlu pakai masukin air secara manual Swiss box. Nah lanjut ke placer mining. Untuk placer mining ini kemungkinan besar bakal keluar juga, karena kami tuh kemarin disuruh menggambarkan skema hydraulicking sama gambar kapal dredging. Itu setahu saya ya, seingat saya. Nah untuk hydraulicking ini, itu tuh kita semprot di sini, misalnya nih ada mineral gitu di sini, di 3 sama 4 ini. Misalnya di sini ada mineral, itu kita siram, terus kita siram, kan turun nih, kena aliran air kan, turun ke sini, turun ke sini. Nah, yang turun ini itu bisa kita masukin ke Swiss box. Nih, Swiss box ini kan masih ada nih aliran airnya kan, masih ada aliran airnya. Masukin ke Swiss box. Oh, udah dapet nih emasnya kan. Sedangkan yang ketahan untuk emas di Swiss box ada 2, di mana dia itu cuma disemprot semuanya. Kalau yang semprot bawah, jadi cuma ininya aja. Yang bawah bisa nggak usah disemprot. Artinya ya kemungkinan sudah tidak ada mineral
lagi. Terus kenapa ada semprot bawah sama semprot semua? Mungkin aja atasnya ada clay. Clay kan kalau misalnya kena air kan sangat amat mengganggu ya. Karena clay itu musuh juga buat kita kalau memisahkan. Jadi kenapa kita nggak campur semuanya ya? Mungkin ada clay di atas. Jadi ya nggak usah disemprot semuanya, semprot aja bagian bawahnya. Gitu. Nah untuk dredging ini tuh pakai kapal. Di bawahnya itu tuh ada mineral kuat ya. Nah ini tuh pakai pompa ya ini ya. Tapi ada juga yang pakai kayak pisau-pisau gitu. Jadi pisau-pisaunya di sini muter-muter buat ngehancurin bagian batu di bawah ini. Disaksin itu apa ya namanya? Bahasa Indonesianya. Baru disaksin. Disedot sama dibawa ke Swiss box. Nah dredging itu untuk dredging. Di dismantable dredging ini nggak ada nih kita dapat si batuan atau mineral. Kita simpan dulu baru nggak bisa pakai Swiss box. Ya lanjut lah ya. Mungkin aja nggak bisa pakai Swiss box, makanya dipakai yang dismantable, nggak ada Swiss boxnya. Mungkin perlu pemisahan lebih lanjut, makanya kita lepas nih Swiss boxnya, kayak gitu. Lanjut, ini pakai solution mining, dimana kita itu pakai bahan kimia atau tapi kalau untuk borehole extraction itu nggak pakai bahan kimia ya. Jadi di bor sampai ke bawah, terus disemprot sama air. Nah ini mungkin ya diberi kayak semprot oksigen mungkin atau juga. Ini jadi materialnya jatuh ke bawah terus disaksin lagi, ya pokoknya disaksin lah, disaksin naik ke atas. Terus kenapa emangnya? Kenapa nggak dilakukan tambang bawah tanah aja? Kan ini kan di bawah, overburdennya kan ada di sini. Kenapa perlu begini? Ya mungkin aja satu, overburdennya terlalu lemah untuk dilakukan tambang. Bisa aja overburdennya terlalu besar untuk dilakukan. Kita sebagai engineer harus nyari tahu solusi apa yang harus kita ambil dengan keadaan-keadaan apa aja yang terjadi di lapangan, kayak gitu. Bisa aja ini terjadi, oh yaudah kalau gitu pakai ini aja. Bisa aja ini terjadi, yaudah pakai itu aja, gitu. Makanya setelah borehole extraction ini, jadi material-materialnya jatuh, baru kita suction ke atas, kayak gitu. Terus gimana kalau misalnya air terlalu keras, saya ada berlian kayak gitu? Gak mungkin juga sih berlian, mungkin aja emas kan keras. Mungkin aja ada emas aja sini, terlalu susah kah untuk disemprot pakai air, gak bisa. Udah kita pakai bahan kimia namanya leaching. Jadi bahan kimia tadi disemprot ke bawah sini, dan dia tuh kalau untuk emas itu kan bisa larut pakai merkuri ya, merkuri atau cyanida. Jadi disemprot ke bawah sini dan melelehkan si emasnya itu. Nah emas yang udah leleh itu bisa kita suction lagi ke atas, kita olah lebih lanjut, kita padatkan lagi, gitu. Mungkin aja merkurinya kita hilangkan atau cyanidanya kita hilangkan supaya kita dapat murni emas, kayak gitu. Terus kan tapi kan disemprot pakai merkuri atau cyanida kan, sedangkan kita
lingkungan kita kan kayak ya ini kan ke tanah gitu, namanya boleh ya. Balik lagi ya kayak ke konsep awal, dimana untuk penambangan itu atau untuk pertambangan itu ya kita perlunya modal sedikit tapi dapat hasil yang banyak. Makanya di lapangan itu sebenarnya kebanyakan keselamatan itu nomor sekian, sedangkan untuk uang itu memang nomor pertama gitu lah, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kayaknya nggak ada ya yang mau bertanya ya. Masih belum ada. Iya, masih belum ada ya. Sebenarnya kalau misalnya ditanya materi yang bakal keluar apa aja, itu materinya itu ini ya. Dari awal itu ini tahapan pertambangan ini. Bisa aja kalian disuruh menjelaskan satu-satu. Atau nggak kayak tadi yang saya jelasin, perbedaan antara penyelidikan umum sama eksplorasi kayak gitu, atau mungkin ditanya studi kelayakan. Dari studi kelayakan kayak tadi nih yang ini studi konsepsional, studi rekayasa, disuruh menjelaskan tempat-tempatnya secara rinci. Bisa aja kayak gitu, karena memang untuk PAHAPIT ini kebanyakan soal UTS itu disuruh menjelaskan, jarang ada, bahkan ini saya nggak pernah dapat yang sebutkan doang. Makanya untuk kalau UTS tipsnya banyak-banyakin aja kalian nulis jawaban. Kalian ulang-ulang kalimatnya juga nggak apa-apa, tapi jangan kelihatan muter-muter juga. Maksudnya kayak kalian jelaskan begini, terus di bawah kalian simpulkan jadi kayak gitu. Jadi lebih banyak lembarnya tuh keisi banyak kayak gitu. Itu untuk soalnya. Terus untuk perhitungan sih kemarin seingat saya BSR sama SR itu keluar. BSR itu tiga-tiganya ini keluar. Nah ini tiga-tiganya itu keluar. Jadi kalian harus tahu perbedaan antara BSR 1, 2, dan 3. Kayak tadi saya jelaskan, BSR 1 itu untuk tahu tambang mana yang kita pilih antara tambang bawah tanah atau tambang terbuka. Sedangkan untuk BSR 2 dan 3 itu untuk menghitung keuntungan sebelumnya, keuntungan yang kita dapatkan. Terus untuk ini hydroleaking sama dredging kayak tadi saya jelasin. Ini tuh disuruh menggambarkan, kalau misalnya menggambarkan dredging. Dan kayak yang tadi jelasin, dredging itu kan ada dua, ada dredging biasa sama dredging dismantable. Nah itu disuruh gambarin juga dredgingnya, kayak gitu. Sebenarnya penjelasannya sampai situ aja ya. Tapi ada lagi nggak yang mau tanya? Izin Kak? Oke, izinkan nama saya Radam Joshua Gifari dengan yang 123370175. Izinkan mau nanya yang BSR 3. Tadi itu BSR 3 itu untuk apa ya Kak? Lupa saya. Kalau yang pertama kan itu untuk memilih apa namanya? Pilihan apa, tambang apa. Kalau yang kedua kan memilih seberapa banyak keuntungannya. Kalau yang ketiga tuh sama juga. Cuman bedanya itu kalau misalnya BSR 3 itu kayak ini di rumusnya kita udah dapat keuntungannya berapa. Keuntungannya kita udah tahu. Untuk keuntungan itu nah nih di cut off grade kita tahu di cut off grade untuk keuntungannya kayak gitu. Di BSR 3 bedanya ada keuntungannya aja. Paham nggak? Oke Kak, siap Kak. Makasih Kak. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ya silahkan Hiskia Mangalu. Oh ya Kak, izin Kak untuk bertanya soal yang penambangan dredging. Tadi penambangan dredging biasa dengan discountable ya tadi ya Pak? Dismountable.
DISMOUNTABLE. Oh, dismountable dengan biasa. Itu izin nggak untuk perbedaannya itu perbedaannya apa ya? Dengan biasa sama dismountable. Kalau mountable diambil dari kata mount, pegunungan, apakah kayak gitu ya Kak? Izin Kak. Oh, dismountable itu sebenarnya ini nggak gunung ya. Dismountable itu slice box ini nggak ada. Saya bisa dibilang bahasa lainnya itu JIG. Jignya itu nggak ada, atau tempat kita mengolahnya itu tidak ada di kapal jig dredging ini nggak ada. Kalau yang biasa ada kayak gitu. Jadi bedanya ya itu doang. Jignya itu dilepas atau nggak ada jignya di kapal. Jadi nggak ada hubungannya sama gunung sama sekali. Gimana? Oh gitu ya Kak. Oke Kak, makasih Kak. Iya, sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Kak bisa nyontek nggak? Nggak bisa. Pak Hafid kadang masuk ke ruangan. Ya pintar-pintar aja. Tapi ya jangan nyontek ya, tolong. Udah dibikin terus seperti ini masa nyontek. Ada lagi yang ingin bertanya guys? Pasti sudah malam, kalian sudah mengantuk. Tapi saya boleh nanya nggak? Boleh Kak. Pak Hafid ada nggak ngasih kisi-kisi? Sejauh ini sih belum Kak. Jadi saya hanya menjawab tidak ada kisi-kisi Kak, sama materi pun tidak mau ngasih bentuk PDF-nya Kak, bentuk filenya. Oh PPT nggak dikasih juga? Ya Kak, disuruh minta ke cutting katanya Kak, dia nggak mau ngasih. Udah minta cutting belum? Saya sudah dapat Kak dari Bang Rizky Setiawan, nanti saya share ke grup angkatan. Oke, sip. Oke, sebenarnya itu doang sih yang mau saya tanya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, materi udah dapat sih. Permisi Kak, izin bertanya Kak, apakah ada soal kemarin Kak tentang Sispen? Soal sebenarnya memang saya udah nyari ya, dan nanya-nanya juga, tapi sayangnya nggak dapat. Dan makanya tadi saya juga cuma bisa menjelaskan. Iya Dayat, silahkan. Ya nggak tahu. Pokoknya udah nyari lah, tapi nggak dapat juga. Makanya tadi saya juga cuma bisa ngasih gambarannya aja, kayak misalnya apa aja yang bakal keluar kayak gitu. Ahmad Hidayatullah nggak ngomong nggak? Ya, jadi gitu ya Fawas. Sorry banget nggak dapet soal. Iya kenapa Yosia? Izin Kak, saya Yosia Cenanawangi dengan NIM 123370156. Kak mau tanya Kak, ada nggak Kak contoh kayak soal yang menyangkut BSR ini Kak? Saya juga sudah mencari soal-soal BSR dan sayangnya tidak dapat juga. Cuman, ya kenapa? Bingung soal kalau kayak nentuin BSR itu kayak kalau misalnya kita mau pilih mana yang dipakai tambang bawah tanah atau tambang kalau BLSR 2 sama BLSR 3 tuh kayak bentuk soal itu kayak mana masih bingung Kak. Oh gini, untuk bawah tanah sama terbuka itu sebenarnya BSR 2 sama 3 ini bisa dipakai di tambang manapun. Sedangkan untuk BSR 1 ini itu digunakan untuk menentukan metodenya aja, kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu ngeliat kalau misalnya tambang bawah tanah pakai rumus apa ya? Sebenarnya ini aja rumusnya. Tapi kalau misalnya kalian bingung sebenarnya BSR itu pakai apa? Ini pakai umumnya itu secara umum. BSR itu rumusnya total biaya penambangan dibagi sama biaya pengupasan UB, kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama metode penambangan apa. Gimana ya sih ya? Mau nanya sih Kak, kan kalau kayak di BLSR 1 itu kan dipakai untuk milih kita mau bawa tambang yang bawah tanah atau tambang yang terbuka nih Kak. Nah itu
milih kita pakai metode yang terbuka sama bawah tanah tuh kayak mana Kak? Bisa taunya mana yang ekonomis gitu Kak? Tadi sebenarnya saya sudah jelasin kalau misalnya untuk terbuka itu lebih dari 1 ya nilainya. Kalau di BSR 1, kalau untuk di bawah 1 itu pakai yang bawah tanah karena artinya biaya pengupasan LB itu lebih besar. Kayak gitu. Gimana Yusya? Oke Kak, makasih Kak. Sip. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Christopher, silahkan. Izin perkenalkan diri Kak, perkenalkan nama saya Christopher Stepu dengan NIM 123370064 Kak. Nah, di sini saya mau bertanya Kak, kira-kira kalau UTS dari Pak Hafid itu berapa soal ya Kak? Soalnya 5 mungkin ya. Cuman mau seberapa banyak soal, sebenarnya saran saya 1 itu aja. Kalau bisa dibanyak-banyakin isinya, kalau bisa dipenuhi. Tapi jangan juga bertele-tele isi jawabannya. Cuman kemungkinan besar ada hitungan tapi saya juga bingung karena makanya tadi saya tanya kalian ada nggak dikasih kisi-kisi sama Pak Hafid karena kami tahun kemarin tuh dikasih tahu perhitungannya itu yang bakal keluar itu BSR kayak gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak Esther, ini ada nih dari kolom chat. Ada nanya, kalau misalnya sudah menghitung BSR 1 terus dapat hasil 4,5, nah itu kan berarti idealnya menggunakan surface ya Kak? Oh sampai situ aja pertanyaannya? Iya. Benar, pakai tabel terbuka karena artinya berarti biaya pengupasan OB-nya itu lebih kecil dibanding kalau kita melakukan biaya tambang terbuka kayak gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sorry ya tidak buka chat. Ada lagi nggak yang masih mau ditanyakan mumpung ada Kak Esthernya nih di sini? Sepertinya cukup Kak. Oke, kalau cukup mungkin karena memang dari teman-teman yang sudah tidak ada pertanyaan ya, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mau aktif selama tutor ini. Maaf kalau misalnya saya ada salah. Untuk malam hari ini saya kembalikan ke Kamilisa. Oke, terima kasih untuk Kak Esther yang telah menjelaskan materinya. Udah sangat jelas ya, udah bagus gitu pemaparan yang telah disampaikan oleh Kak Esther sendiri. Terus sedikit kita juga belajar apa sih metode-metode penambangan yang ada di pertambangan, terus juga ada cut-off grade, stripping ratio, dan lain-lain. Nah, sesi selanjutnya itu adalah penyampaian ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Keilmuan kepada Bang Elnando, dipersilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mungkin ya share screen-nya bisa dimatiin dulu kali sama Kak Esther ya. Remind, oke. Sekarang ada 92 sama saya. Terima kasih teman-teman udah hadir di kelas tutor Anda kelas di materi kuliah sistem penambangan. Saya dari awal udah join ya, saya lihat
dia bagus antusiasnya, tapi coba dari tadi di akhir kan di buka sesi tanya jawab nggak banyak yang bertanya ya, berarti harapannya kan sudah pada mengerti gitu. Oke, coba saya mau tanya singkat terkait materinya tadi. Apa bedanya cut off grade sama break even stripping ratio? Siapa bisa jawab? Resen? Ada satu orang bisa resen? Wah, langsung menurun semua. 89, 88, turun terus. Oke. Ya udah, mungkin daripada di akhir situasinya jadi nggak enak ya, yang keluar ini berarti nggak apa-apa sih. Saya mau, oke, ada ya. Terus cut off grade apa? Coba on. Berani nggak? Tanaya Aisyah siapa? Ayo on mic. Ya, gimana Tanaya Aisyah? Siapa namanya? Ya, bedanya BSR sama cut off grade apa? Ya, bedanya sama cut off grade apa? Oke, salah. Nih teman-teman, kita review sedikit ya. Pertambangan sama penerbangan. Ini saya review singkat aja semuanya. Pertambangan ini keseluruhan rangkaian dari 1 sampai 8. Kalau penambangan hanya di bagian sini saja. Penyelidikan umum sama eksplorasi tadi penjelasannya udah dijelasin sama Kak Esther. Tapi intinya tujuannya untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas mineralnya yang ada di daerah, mineral atau batu bara atau bahan galian endapan apapun yang akan ditambang gitu ya. Sudah dikelayakan ketika sudah dieksplorasi kan udah dapat tuh kuantitas dan kualitasnya. Di studi kelayakan dinilai nih secara ekonomis pertama dan secara teknis layak nggak ditambang. Kalau misalnya secara ekonomis dan secara teknis layak, baru bisa masuk ke konstruksi atau persiapan penambangan. Konstruksi apa? Bikin mes, bikin jalan, bikin lainnya semuanya, land clearing semua. Di sinilah dikonstruksi. Tapi studi kelayakan itu yang menentukan apakah akan ditambang atau tidak. Itu. Nah, studi kelayakan ini yang nanti berhubungan sama yang namanya cut off grade dan break even stripping ratio. Cut off grade itu dia khusus untuk mineral. Pengertiannya sama, BSR sama cut off grade. Tapi cut off grade itu khusus mineral, sedangkan BSR untuk batu bara. Itu yang nanti dinilai nih di studi kelayakan. Itu BSR-nya berapa, cut off grade-nya berapa. Itu juga nanti yang menentukan desain tambangnya. Jadi dikonstruksi, setelah dikatakan layak, masuk ke konstruksi. Ketika konstruksi selesai, masuk ke sesi penambangan. Penambangan sudah dapat material endapannya, pasti kan kadarnya sedikit. Contoh nikel aja 1,5% ekonomis ditambang. 8,5%-nya sampah. Makanya perlu diolah dan dimurnikan supaya dapat nikel murninya. Nah, ini untuk distribusinya, pemuatan dan pengangkutan. Nggak mungkin lah kita nggak jual produknya. Jadi di pemuatan dan pengangkutan. Dan terakhir reklamasi. Reklamasi ya untuk ngebalikin lagi tuh. Sesuai dengan perjanjian di awal tuh pasti ada perjanjian antara perusahaan dan pemerintah akan diapakan wilayah izin usaha pertambangannya ketika selesai, ketika main out. Oke, ini sumber daya sama cadangan. Kalau sumber daya, intinya dia ada ke bawah, ada ke kanan.
semakin ke bawah peningkatan tingkat pengetahuan dan keyakinan geologi. Artinya di sini eksplorasi geologinya itu semakin ke bawah, semakin akurat, datanya semakin banyak. Terus eksplorasinya semakin kecil. Kalau misalnya wilayahnya di segini, kotak besar WIUP-nya, wilayah izin usaha pertambangan. Sebelumnya cuman yang dieksplorasi cuman titik-titik ini. Cuman 9 titik. Semakin ke bawah, artinya sumber daya mineral semakin ini sumber daya, ini cadangan. Ini sumber daya tereka. Masuk ke kotak tertunjuk terkira ke terukur, artinya dari semua data-data ini sudah dilakukan pengukuran dan dapat angkanya berapa. Ketika sudah diukur dan dilakukan pokoknya yang paling terakhir adalah sumber daya terukur. Sebelum dilakukan penambangan berarti sudah terbukti, sudah proof. Ketika di sinilah studi kelayakan terjadi. Ketika layak maka terbukti untuk ditambang. Ini peningkatan tingkat pengetahuan dan geologi. Kalau ini pertimbangan faktor penambangan. Inilah studi kelayakannya. Kalau ke bawah geologi, ke kanan itu kajiannya teknis dan ekonomis. Itu yang perlu diingat. Jadi yang ditambang itu apa? Yang ditambang itu cadangan. Dia sudah masuk ke bagian cadangan. Kalau sumber daya ditambang, namanya tambang Pak Haji. Dia cuma menerka-nerka di sini ada nih, di situ tidak. Jadi ketika sudah engineer menyatakan layak ditambang, artinya dia sudah masuk cadangan terbukti. Ini cut off grade dan cut off grade, stripping ratio, sama BSR. Tadi ingat cut off grade untuk mineral. Ya sama aja. Kalau break even stripping ratio untuk batu bara. Ini metode penambangan, faktor penentuan. Ini tadi studi kelayakan untuk menentukan metode penambangannya. Intinya yang paling cocok dari segi ekonomis dan segi teknis itulah engineer yang mikir. Kira-kira dari lokasi yang ada, lokasi tempat wilayah izin usaha pertambangan, metode apa yang paling murah dan paling aman untuk dilakukan di tempat itu. Kalianlah yang mikir nanti. Kira-kira kalau misalnya dia endapannya ada di bawah tanah jauh, berarti tambang bawah tanah, underground. Ketika dia batu bara, kalian kan tahu ya, mungkin belum tahu kali. Ini dari samping kali ya. Jadi kan batu bara tuh dia sistemnya menerus membentuk cekungan kan. Nah, kalau misalnya batu bara, ya kalian kejar terus ke sana kan. Tapi kalau mineral kan enggak, di sini kadarnya tinggi, di sini kadarnya kecil, di sini tinggi, di sini kecil. Jadi yang kalian tambang ngapain kecil-kecil? Yang gede-gede aja, daerah yang gede, di sini ini gede semua. Salah. Ya, di sinilah yang ditambang. Berarti pakai metode apa? Pikir. Kan ada banyak nih metodenya. Ada open pit mining, quarry. Ini untuk yang alat ekstraksi mekanis ya. Open cast. Nah, kalau open cast berarti gimana? Ya contoh tambang batu bara, kan dia menerus sudah ketahuan nih strike dip-nya ke arah sana. Yang di sini kepake nggak? Enggak, daripada capek-capek buang nih di sini disposal. Capek nih, jauh, produktivitas kecil, turun. Alat angkut galinya terbatas, ya udah buang aja ke sini, kan ini nggak dipakai. Gitu. Auger mining ya dia nambangnya ke dalam. Nah, kalau misalnya tambang ekstraksi air, namanya pakai air, tapi pakai fluida lah. Fluida kan air dan udara, liquid dan gas. Kalau panning kan mendulang. Ini alat dulang nih. Terus ada semacam saringannya, ada penahan-penahannya di sini. Tadi udah dibilang sama Kak Esther pakai gaya berat. Jadi kalau misalnya diputar, emas kan lebih berat ya. Emas logam pasti kalau mendulang nih logam. Yang lebih massa jenisnya di bawah air. Airnya lewat lolos ke sana. Karena kan diputar airnya pokoknya kebuang lah ke arah manapun. Terus yang mineralnya di mana? Mineralnya di sini nih. Di pinggiran batas-batas itu. Sama ini. Ini juga sama. Sorry. Ini juga sama tapi lebih panjang. Kalau ini pakai udara. Taman terbuka sluice box ya sama nih. Ini dia
Intinya semuanya adalah menggunakan fluida untuk memisahkan, ya kan? Tapi biasanya ini metode-metode manual yang terjadi di sungai. Kenapa? Karena kalian kan udah belajar batuan sedimen kan, mineralnya sudah terbebaskan karena sudah mengalami erosi dan transportasi. Di mana erosi dan transportasi? Di sungai. Kalau misalnya di sungai, dia dari sini nih batuannya lapuk, hancur, tertransportasi. Otomatis kalau tertransportasi, ya sudah butirannya jadi kecil-kecil. Maka langsung kebeda tuh mana mineral emasnya, mana pengotornya. Yang emas bisa ketahan di Swiss box, panning dan lainnya. Yang pengotornya clay dan lainnya lumpur semuanya lewat gitu. Tuh placer mining ada hydraulicking ini yang perlu diperhatikan sama dragging. Intinya ini tambang apa yang di Indonesia yang ada di laut? Cuman satu tambang wiut di laut. Ada yang tahu nggak mineral apa? Salah. Ada lagi? Gak apa-apa gitu. Salah nggak apa-apa. Timah. Betul. Cuman di Babel. Cuman di Bangka Belitung yang wiutnya di laut. Ada yang di laut juga. Intinya, ya kalau ini kan semua keterdapatan timah kan dari pantai sampai di lautnya. Nah inilah dia yang kalau di Indonesia penerapannya di placer mining atau hydraulicking dragging. Karena dia kan pasir ya, pasir timah. Jadi dia keterdapatannya memang udah bentuknya pasir, jadi tinggal disedot aja. Nah ini juga tinggal disedot aja. Kalau yang ini sama lah, ini tapi dia bukan di ini nanti dia pakai air, disemprot air bertekanan. Ketika air bertekanannya sudah bercampur sama material yang akan diambil endapannya, nanti dibawa ke atas, disedot, masuk ke sini, baru dipisahin lagi air sama endapannya sama pengotornya. Kalau leaching gimana? Sama sistemnya, sama kayak ini. Cuman kalau di sini kan ada material yang tidak larut air. Ada beberapa material yang pelarutnya itu tidak bisa menggunakan air, makanya pakai bahan kimia, leaching. Nah, intinya seperti itu. Kalau teman-teman besok belum terlalu ngerti, silahkan ditanya ya. Intinya yang paling terakhir ini mengucapkan terima kasih sama Kak Esther Silalahi sudah mau untuk mengisi kelas tutor. Stop presenting. Sudah mau mengisi kelas tutor hari ini. Semoga semua kita UTS-nya nanti bisa nilainya bagus, apalagi teman-teman yang masih sekarang kan ini baru masuk prodi ya, dan ini pengalaman pertama UTS-nya. Intinya benar kata Kak Esther tadi, yang bagian pokoknya kalian mengarang indah aja panjang-panjang, tapi sesuai poinnya. Mengarang indah panjang-panjang di akhir kasih lagi jadi. Pokoknya isi penuh itu. Kan dapatnya dua lembar folio, berarti 4 halaman. Kalau bisa isi penuh, kalau kurang tambah lagi. Mengaranglah indah-indah di situ ya. Pokoknya jangan jadi jangan ada yang ngulang harapannya. Di UTS bagus-bagusin, nggak usah pakai pikiran nanti kita balas di UAS, bullshit itu. Kalian semuanya belajar betul-betul di ujian kali ini supaya di UAS juga nanti belajarnya juga betul-betul. Siapa mau IPK rendah? Nggak ada kan? Jangan jadikan nanti terpadat lagi jadi alasan. Pokoknya harapan saya untuk teman-teman semua yang hadir malam hari ini, semoga nilai siswanya bagus ya. Dan yang paling terakhir untuk Kak Esther Silalahi, silakan Kak Melisa. Nah, ada sedikit ya ucapan terima kasih dari kami Departemen Keilmuan. Mohon sertifikat ini. Oke, sabar ya. Mohon sertifikatnya diterima dengan baik ya. Kami hanya bisa memberikan ini, nggak bisa ngasih banyak. Tapi harapannya semoga semua yang materi yang sudah dibawakan oleh Kak Esther tadi boleh bermanfaat dan jadi amal jariah. Iya, buat Kak Esther dan pokoknya jadi amal jariah. Mungkin itu aja dari kami Departemen Keilmuan. Dari Kak Esther ada closing statement lagi mungkin? Boleh Bang.
Ya, makasih banyak untuk Bang Elnando dan Kak Melisa juga untuk kesempatannya bisa ngisi total